Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Dua Faiha dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Apa yang dimaksud pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah proses interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Bahaya pergaulan bebas diantaranya terjadinya hubungan terlarang atau zina, kehamilan yang tidak diinginkan, terjerumus kepada narkotika, timbul masalah dengan keluarga, dan prestasi di sekolah menurun. Apa itu zina? Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya berhubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lalu, faktor-faktor yang mendorong perzinahan. Di antaranya, 1. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. 2. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. 3. Melihat aurat dan menghayalkannya. 4. Melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. 5. Membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Firman Allah yang lain ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Dan ada pula hadis tentang larangan mendekati zina yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, hukum pelaku zina ada 2, yaitu dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina gairu musan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Kedua, dirajam sampai mati bagi pezina musan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat dilakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Dan yang terakhir, bahaya lain dari dampak negatif zina diantaranya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.